Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan. Masya Allah. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini. Jadi aku ngapain aja, tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Di sini aku awali dengan di pagi hari buat nyapu bagian teras ya. Tadi tuh udah nyapu-nyapu tipis ya untuk di bagian dalam, cuma emang gak aku record ya teman-teman. Di pagi hari ini Masya Allah sejuk banget, adem banget karena semalam tuh habis gerimis kecil gitu. Jadi makanya paginya itu masih syahdu gitu, enak banget, adem lah intinya. Tadi malam tuh aku udah nyuci ya teman-teman, cuma belum aku jemurin. Pagi aja soalnya semalam tuh udah kemalaman aku mau ngejemurinnya. Terus juga kan nggak enak gitu ya kalau misalnya ngejemurin malam-malam, jadi ya udah aku ngejemurinnya di pagi hari ini. Nggak sempet gitu ya teman-teman karena udah capek, ya udah aku biarin aja di dalam mesin cuci. Alhamdulillahnya nggak bau ya teman-teman, nggak bau apek ataupun nggak bau apa-apa gitulah ya. Di sini aku jemurin di sekitaran jam berapa ya? Jam 6:30 lah ya teman-teman kurang lebihnya, karena emang aku nggak terlalu ngeliat jam. Pokoknya intinya aku kegiatan di hari ini tuh pagi-pagi banget karena emang nanti biar aku bisa lebih istirahatnya tuh lebih banyak gitu ya teman-teman. Terus di hari ini juga Pak suami lagi ada di rumah, lagi opersif, jadi otomatis ada di rumah dan bisa bantuin aku gitu ya. Udah selesai bagian jemur-menjemur, ini lanjut beresin kamar belakang. Ini walaupun nggak kepake untuk tidur malam, tapi tetap berantakan ya teman-teman, dan tetap harus diberesin biar rapih gitu ya, biar dilihatnya juga enak, rapi dan bersih. Dan dilanjut buat beresin area depan sini. Depan TV sini selalu berantakan ya teman-teman. Semalam itu kita habis mainan di sini, terus juga tidur-tiduran di sini, terus enggak sempet aku beresin karena ya udah capek banget seharian ngurusin 2 bocil ini. Jadi ya udah, biasanya emang selalu pagi-pagi aku beresin, baru kalau misalkan agak siangan, kalau misalkan berantakan lagi, baru aku beresin. Intinya tuh ya sehari tuh bisa sampai 3, 4, 5 kali aku beresin mainan. Tapi kadang dalam satu hari itu juga aku nggak beresin, aku pojokin aja, dibiarin aja gitu ya teman-teman. Soalnya capek juga ya kalau misalkan harus ngeberesin mainan setiap waktu, toh mainannya tuh masih dimainin gitu ya. Ini udah selesai nyapu-nyapu ke seluruh ruangan, termasuk dapur ya teman-teman, cuma emang nggak aku record aja. Terus juga di bagian kamar yang pertama itu juga udah aku sapu, jadi tinggal nyapu di bagian sini aja ya teman-teman. Ini tuh sampah-sampah yang bekas makanan atau cemilan yang semalam itu nggak langsung dimasukin tempat sampah, jadi makanya kelihatannya tuh numpuk banget ya teman-teman. Biasanya itu aku kumpulin pakai plastik, dimasukin plastik ya teman-teman, walaupun nggak langsung dibuang ke tempat sampah. Tapi tadi pagi tuh malah dibuka lagi dari plastiknya sama anak aku yang kedua. Jadi alhasil berantakan lagi, dan ya udahlah ya, mau digimanain lagi, disapu aja langsung sekalian. Dan di sini Pak suami tuh lagi bantuin aku ya teman-teman. Ini cucian piring yang semalam, ini bekasan kita makan malam itu ya teman-teman, dan baru dicuci pagi ini. Karena emang biasanya kalau misalnya aku udah ngerasa capek banget gitu ya, aku biasanya tunda kerjaan kayak nyuci piring ataupun beberes lainnya. Kalau di pagi hari tuh semangatnya kan udah beda ya, udah istirahat, udah enak gitu ya. Jadi biasanya aku tuh tinggalin pekerjaan yang emang sekiranya itu buat mood aku itu nggak baik, kayak nyuci piring ini. Kalau misalkan aku lagi nggak mau buat nyuci piring, biasanya aku minta tolong sama Pak suami ya, buat minta tolong cuciin piringnya. Dan ya kalau misalkan enggak aku minta cuciin piring, ya dia kalau misalkan ngelihat cucian piring ini tuh numpuk, ya dia cuci piring ya teman-teman, tanpa disuruh gitu, intinya tanpa diminta tolong. Dan ini ya agak lama ya kalau Pak suami nyuci piring.
Ini alhamdulillahnya bersih ya teman-teman. Pas aku ngeliat lagi, aku cek gitu ya, ternyata alhamdulillahnya bersih. Terus sinknya juga dibersihin ya teman-teman, elap-elapnya juga dicuci sama suami aku. Jadi ya ini dapur bisa dibilang bersih lah ya pas selesai nyuci piring. Dan selesai nyuci piring ini Pak suami langsung bikin sarapan. Karena tadi sebelumnya tuh aku nanya sama Pak suami, kalau misalkan bikin nasi goreng yang ada topping udangnya tuh di kayak gimanain sih gitu kan, aku nanya. Aku kan belum tahu dan belum pernah gitu bikin kayak gini, karena biasanya paling cuma telur doang ya kan teman-teman. Terus katanya ya udah sini aku aja yang bikin, karena mungkin Pak suami tuh sering bikin, soalnya kan Pak suami nih rumahnya itu deket laut ya teman-teman. Jadi mungkin setiap hari makan udang atau makan ikan, jadi tahulah ya untuk cara ngolahnya. Dan ini Pak suami tuh iris-iris bawang merah, bawang putih sama udangnya. Terus ini langsung ditumis ya teman-teman, udangnya terpisah sama nasi, karena katanya kalau misalkan dijadiin satu itu bakalan bau amis ya teman-teman. Ini dioseng-oseng aja pakai minyak yang sedikit banget, karena kan udang ini gampang banget matang dan cepet banget matang ya teman-teman. Ini tuh udang yang kemarin aku beli pas belanja mingguan, alhamdulillahnya enggak bau dan masih fresh ya. Biasanya kalau misalkan aku beli udang itu udah bau ya sekitaran 1-2 hari itu udah kecium gitu bau amisnya. Dan ini tuh udangnya masih bener-bener fresh ya teman-teman, karena emang pas belinya itu masih dalam keadaan bagus gitu ya. Di sini Pak suami lagi kocok telur, terus juga panasin wajan. Ini bawang merah bawang putihnya itu langsung ditumis ya sama Pak suami. Ini tumisnya ya seperti biasa pada umumnya. Kenapa ya masakan laki-laki atau suami-suami ini rasanya tuh enak gitu ya teman-teman. Kayaknya apa tuh rasanya berbeda gitu sama masakan kita, padahal aku ngerasanya ya bumbunya cuma itu-itu aja. Mungkin karena jarang masak kali ya teman-teman, jadi rasanya tuh berbeda, jadi rasa enaknya tuh keluar, mungkin ini kata aku sih ya teman-teman. Dan di sini Pak suami udah masukin udangnya, jadi tinggal dimasukin terakhiran ya teman-teman, nggak usah lama-lama dimasukinnya atau dipanasin lagi. Dan Pak suami juga pisahin untuk anak-anak ya teman-teman. Terus ini dimasukin chili oil, jadi kalau misalkan kita mau pedes-pedes terus masakannya itu nggak bercampur buat anak, jadi ini solusi ya buat makanan kita. Dicampurin chili oil kayak gini itu udah mantap banget ya, pedesnya juga kerasa. Dan ini masakan suami aku tuh udah matang ya teman-teman, dan dilanjut buat beresin ya apa nih perabot-perabot yang bekas dipakai dan meja dapur aku atau meja kompor aku yang udah berantakan banget ya teman-teman. Di sini sekalian aja aku mau bersihin ya, karena kan tadi bekas udang takutnya tuh bau amis, jadi ini aku bersihin sekalian. Walaupun emang enggak yang kena-kena, tapi tetap aja ya teman-teman, takut ada minyak cipratan dari bekas minyak yang buat numis udangnya tadi. Jadi sekalian aja aku bersihin pakai sabun cuci piring seperti biasa, enggak pakai yang namanya pembersih khusus ya teman-teman. Aku juga bersihinnya ini pakai spons biasa, ini yang buat apa tuh penahan air di bagian wastafel, karena apa tuh namanya wastafelnya tuh kayak agak miring untuk di bagian pojok tempat taruh aku biasa sabun ya teman-teman. Jadi biasanya di situ tuh kumpul banyak air, jadi aku pakein spons kayak gitu biar enggak melebar kemana-mana. Dan ini udah selesai aku sabunin, tinggal dielap aja pakai elap basah ataupun elap kering. Ini tuh udah bisa mengangkat noda-noda ataupun minyak ya teman-teman. Udah selesai, udah kering juga di bagian meja kompor ini. Ini lanjut aku mau pasang gorden ya teman-teman, karena kan udah berapa lama ya aku tinggal di sini, udah lama banget ya nggak dipakein gorden, kayaknya ngerasa aduh kurang banget gitu ya. Kelihatannya melompong banget dan kelihatan jelas banget
di bagian kolong dapur aku atau kolong meja dapur aku ini berantakan. Jadi aku beli ini namanya buat penyangga tongkat kayu, tongkat apa sih namanya ini, tongkat ajaib ya kalau nggak salah. Tapi aku nggak beli gorden ya teman-teman, aku cuma beli tongkatnya lagi. Tapi ini yang ukuran panjang, karena yang punya aku tuh yang satu tuh ukurannya nggak sesuai sama meja kompor aku, jadi aku beli lagi satu. Dan aku beli penyangganya itu aku beli 4, murah kok, harganya cuma 2.500 untuk satu piece-nya. Buat yang mau samaan, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Dan aku juga enggak beli gordennya ya teman-teman, ini gorden lama aku, jadi aku pakai yang lama yang ada aja, karena kalau misalnya harus beli lagi keluar budgetnya lebih banyak lagi. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka ya sama video aku. Wassalamualaikum.